أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah An-Naba ayat 17 sampai 20 yang dibacakan oleh Adinda Kailah. Alhamdulillah suara merdunya menggetarkan hati kita. Nah, untuk bisa memaknai ayat ini dengan baik dan bisa mengetahui apa sebenarnya pesan yang terkandung dari ayat tersebut, mari sama-sama kita simak kajian tafsir surah An-Naba ayat 17-20 bersama guru kita Kiai Jabi Maki. Fadhal Kiai. Terima kasih Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kata-kata yang indah ketika ingin melihat daripada surah An-Naba dari ayat 17 sampai 20 ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi sudah dibacakan oleh qari'ah yang begitu merdu dan indah sekali. Dan ingat, kalau Quran itu hanya didengarkan dengan telinga, itu tidak akan ada faidahnya. Tapi ketika didengarkan dengan telinga dan hati, maka itu berfaidah luar biasa. Iya, karena kalau didengarkan saja tanpa ada hati yang mendengarkannya, melihat ayat yang begitu indah ini, dan sebagai kata-kata yang luar biasa nasihat untuk kita, kalau tidak disertakan dengan hati mungkin akan biasa saja. Maka kita mencoba untuk membuka hati kita dengan firman Allah, Inna yaumal fasli kana miqata. Yaumul fasl. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya, iya, yaumul fasl. Yaumul fasl itu adalah hari keputusan. Maksudnya adalah hari kiamat. Hari kiamat, karena yang namanya kiamat ini banyak sekali dalam Al-Quran digambarkan. Iya, ataupun hari keputusan ini adalah hari akhir, dikatakan demikian. Sesungguhnya hari akhir ini miqata. Miqata ini telah ditentukan. Tidak akan pernah bergeser ke depan ataupun tidak akan pernah bergeser ke belakang. Miqata, miqat. Pernah haji ibu bapak, umroh pernah? Ya. Yang sudah haji, yang pernah umroh, kebayang ada namanya miqat. Nggak boleh kita lewat miqat. Ah, mau miqat nanti setelahnya nggak bisa. Saya mau miqat sebelumnya nggak bisa. Miqat ya di tempat miqat. Artinya adalah telah ditentukan, tidak bergeser ke depan, tidak bergeser ke belakang. Ini digambarkan bahwa hari keputusan, hari akhir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kapan waktunya? Tidak tahu, tapi pasti adanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Allah hanya memberikan kepada kita bukan waktu hari akhir itu, tapi cukup tanda-tandanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada kalimatnya akadu ukhfiha. Akadu ukhfiha artinya tentang masalah kiamat hampir semuanya aku sembunyikan oleh Allah. Tapi aku buka sedikit apa? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya.
Allah menyatakan akadu ukhfiha, aku hampir saja yang namanya kiamat itu aku gelapkan. Manusia tidak tahu tentang masalah kiamat. Bukan hanya sekedar waktunya, tapi tanda-tandanya pun hampir Allah sembunyikan. Namun waktunya Allah tidak kasih tahu, tapi tanda-tandanya Allah kabarkan. Nih tanda kiamat ini, Masya Allah, tabarakallah. Bagi orang yang beriman, sekarang ini jangan melihat tanda-tanda kiamat yang belum ada. Karena tanda kiamat yang sudah ada lebih banyak daripada tanda kiamat yang belum ada. Lebih banyak tanda-tanda kiamatnya. Ini dikatakan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan, hari akhir ini telah ditentukan. Bunda, ayahanda punten. Ketika ditanya kenapa dikatakan hari akhir? Karena la yauma ba'dah. Tidak ada hari setelah hari itu. Misalnya punten, kiamat hari Jumat. Kalau kiamat hari Jumat, ada hari Sabtu nggak besok? Nggak ada. Nggak ada, sudah selesai. Hari itu sudah selesai. Maka dikatakan hari akhir adalah hari di mana sudah tidak ada lagi hari setelah itu. Berarti kalau sudah dikatakan hari akhir, ini kita percaya tentang hari akhir. Kalau sudah hari akhir, akan kesananya berarti percaya kepada kuburan, bahwa kita akan dikubur, akan dibangkitkan di kubur, dan akan ditanya oleh Munkar Nakir. Itu bagian daripada percaya kepada hari akhir. Dan nanti dikubur ada yang kena azab kubur, ada yang tidak dikenakan azab kubur. Itu percaya kepada hari akhir. Ketika nanti dibangkitkan di alam mahsyar, itu pun adalah bagian daripada punten iman kepada hari akhir. Seperti itu ayahanda bunda. Iya. Jadi bukan hanya sekedar kenapa kita harus beriman kepada hari akhir. Dan apa beriman kepada hari akhir itu seperti apa? Akan merembet. Sampai iman kepada alam mahsyar. Nanti kita akan di alam mahsyar. Nanti akan dibagikan kitab. Iya. Famaman utiya kitabahu biyamini. Apapun yang diberikan kitabnya diterima dengan tangan kanan seperti apa. Yang diberikan atau menerima dengan tangan kiri seperti apa. Itu pun bagian daripada iman kepada hari akhir. Nanti bukan hanya sekedar itu. Nanti pun akan dihisab. Lalu akan ditimbang amalan ini. Maka itu pun bagian daripada iman kepada hari akhir. Setelah itu apa? Kita akan berjalan di sirat. Itu pun bagian daripada iman kepada hari akhir. Lalu nanti kita akan di qantarah. Itu pun bagian daripada iman kepada hari akhir. Dan kita menjadi ahlul jannah. Adanya jannah itu bagian daripada iman kepada hari akhir. Jadi ketika di sana ada neraka, ada sorga, itu bagian daripada iman kita pada hari akhir. Dan orang mukmin ini iman kepada hari akhir bagian daripada rukun iman. Rukun Islam baru rukun iman. Rukun I. Jadi yang benar yang mana bunda? Rukun iman, Masya Allah. Ya. Rukun iman jangan ketukar. Geser-geser terus ya. Is iman, is Islam, is iman. jadi muter-muter ya. Kadang-kadang suka bingung ya. Ini bagaimana? Tapi yang jelas ini rukun iman. Hati-hati. Lalu punten sebelum lihat kesananya lagi. Usikum wa iyaya bau nafsi bitaqwallah. Ya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ini bagian daripada rukun iman. Kelak di akhirat ketika di alam mahsyar itu cukup satu kalimat. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada waktu itu ya kode ada yang menyatakan ditiupkan sangkakalanya. Ataupun ada yang menyatakan punten kalimat pada waktu itu. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Semua orang berbondong-bondong. Dengan sekelompoknya masing-masing. Yang muslimin. Iya. Yang munafikin. Kumpul. Iya. Yang kafirun. Subhanallah. Semuanya berkumpul. Yang ikhlas beribadah kepada. Yang muslim saja beda-beda. Yang ikhlas kepada Allah. Imannya paling tinggi. Muttaqin. Kumpul. Masya Allah. Iya. Yang imannya agak setengah-setengah. Kumpul di sini. Yang imannya kadang naik turun dan banyak turunnya kumpul di sini. Subhanallah, itu dibeda-bedakan kumpulannya. Yang itulah yang digambarkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu indah. Punten bunda, punten ya. Allah tuh kan berikan rizki ya. Lihat-lihat kalau ibu bapak punya empang, di dalamnya kan ikan macam-macam ya. Macam-macam kan? Ibu mau ngasih makanan, bapak mau ngasih makanan ke empang itu apa dikhususkan apa disebar aja? Ibu nggak begini, ini khusus untuk gurame, selain gurame nggak boleh, gitu? Ini khusus untuk apa? Emas, selain emas nggak boleh, begitu nggak? Ibu kalau mau kasih makan tebar saja.
Itulah Allah ketika kasih rizki sama manusia, ayo tebar saja. Tapi punten, lihat-lihat. Tapi nanti kalau sudah dikuras empang ini, apakah ibu akan samakan semua ikan? Dipisahkan nggak? Pisahin. Yang mahal taruh sini, ini agak murah, ini mah kepiting kurang ajar, diberesin misalnya gitu kan. Ini yang harga nggak bagus kan dipindah, yang harganya bagus, dipindah. Maka itulah kelak di akhirat Allah akan pisah-pisah nih. Maka di sini mengatakan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, berbondong-bondong, bukan hanya berbondong-bondong, tapi apa? Dengan grupnya masing-masing. Masya Allah, ini semuanya akan terpisah. Ini dengan mengatakan kalimatnya fatatuna afwaja. Allahu Akbar. Jadi nanti kalimatnya begitu di akhirat. Allahu Akbar. Ibu, bapak ketika ditanya, teman-teman kita nanti di sorga siapa ya? Teman-teman kita di sorga adalah sudah bisa dipastikan saat ini. Siapa? Mereka wajah-wajahnya yang sering ibu lihat di majelis ta'lim. Karena majelis ta'lim ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Ini kalimatnya. Jadi ibu mungkin sekarang ada nggak di antara kita yang sering majelis tapi nggak tahu namanya, tapi tahu wajahnya? Ada nggak? Ada nggak? Oh, wajahnya mah kenal tapi tahu namanya nggak kenal. Makanya pas di pasar, Bu apa kabar? Baik, di mana? Ditanya Mas siapa? Nggak tahu namanya. Cuma ketemu di masjid aja. Nah, begitu. Ntar di sorga begitu tuh, di sorga begitu. Kayaknya kita ketemu di mana ya? Oh, waktu acara pengajian di mana itu akan ketahuan. Bisa dipahami Bunda Ayahanda? Kita lanjut lagi ya. Inna yaumal fasli kana miqata, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Masya Allah, berbondong-bondong, tenang dengan grupnya masing-masing. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Masya Allah. Tahu nggak Bunda? Ketika nanti hari kiamat ini terjadi, Allahu Akbar, ataupun ingin diinformasikan. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan apapun ke dunia ini, utusan yang Allah berikan kepada malaikat, ternyata langit ini punya pintu-pintunya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, di langit itu banyak pintu-pintu. Pintu untuk apa? Di mana pintu itu untuk keluar masuknya para malaikat. Bisa dicek bagaimana ketika Rasulullah Isra Mi'raj naik ke langit kedua, ketiga, keempat gitu kan. Begitu diketuk pintunya, kata malaikat penjaga pintu langit ke-1, kedua, ketiga, dikatakan dengan ucapannya, kalimatnya, siapa bersamamu? Jawabannya, aku Jibril dan bersamaku Muhammad. Lalu kata malaikat setiap penjaga pintu dengan mengatakan, demi Allah pintu ini khusus tidak akan pernah dibuka kecuali jika yang datang adalah Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pintu dibukakan. Ya, nah ini dengan mengatakan wa futihatis sama fakanat abwaba. Dan ternyata punten yang namanya Allahu Akbar, langit ini ketika kelak kiamat itu jatuh juga ke bumi. Jatuh, kisafa, artinya jatuh apa? Dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jatuh. Subhanallah. Ini dia. Dan punten ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Langit ini ternyata bersuara. Ada NASA membuktikan, ada mengatakan jadi suara di langit ada semacam tok 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 kayak mengetuk gitu. Ini suara apa? Ternyata suara langit. Lalu dibilang dahsyat ya, betapa hebatnya NASA menemukan langit bersuara. Ternyata kita sebagai mukminin mukminat nggak kaget. Kenapa? 1400 sekian tahun yang lalu Al-Quran sudah mengatakan was-sama'i wat-tariq, demi langit yang berbunyi bagaikan ketukan. Kita kemana aja? Kita kemana aja untuk membaca Quran? Itulah Quran bukan hanya dibaca tapi dipahami. Dan kita akan bangga dengan Al-Quran ketika kita membacanya. Kita lanjutkan lagi. Ternyata langit ini pun jatuh. Dan ada pintu-pintunya di langit untuk lalu lalangnya malaikat. Wallahu alam. Lihat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung, lihat gunung. Gunung itu kan wal jibala autada. Bunda tahu paku? Paku tahu ya, paku biasanya buat apa? Ayahanda buat apa? Buat paku, biar kuat, terpaku. Tapi kalau paku itu lepas, yang ditempelnya lepas apa enggak? Dan yang namanya gunung ini pakunya bumi sehingga kokoh. Tapi kalau buminya ini ditempelkan dengan gunung, lalu gunungnya dilepas, lepas gunungnya, bahkan gunungnya pun berhamburan, terbang, lalu bagaimana buminya? Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Nah inilah bahwa hari akhir ini pasti ada. Sebagian kita umat mukminin mukminat, hikmahnya apa
iman daripada hari akhir ini. Dari mulai ayat 17 sampai 20 ini, hikmah yang pertama, punten. Ingat, kalau dunia ini sementara dan kehidupan yang abadinya itu adalah jannah ataupun sorga. Maka ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika tahu kalau dunia ini hanya sejenak saja, sementara saja, sedih pun sementara, bahagia pun ya sementara. Maka dengan kenyataan yang indah, mukminin mukminat kalimatnya pegang baik-baik ucapannya, ya Rabbana, kami di sini hanya tinggal tidak lama tapi hanya punten sejenak dan kita kembali kemana? Akhirat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Izin saya sampaikan. Punten, contoh-contoh, izin saya sampaikan. Contoh kalau kita lagi nyari kontrakan, budget kita 50 juta. Begitu dapat kontrakan ternyata Masya Allah 1 tahun cuma 25 juta. Bagus nggak? Dan di situ dibilang mengatakan free untuk apa? Untuk gratis listrik. Enak nggak? Gratis air. Enak nggak? Tapi di ujung-ujungnya dengan mengatakan, tapi kalau yang punya rumah itu disuruh, punya rumah itu bisa datang dadakan. Dan kata yang punya rumah, kalau datang, keluar kamu, rumahnya mau udah pakai. Ibu bapak harus keluar saat itu juga. Mau jadi ngontrak nggak? Mau jadi ngontrak nggak? Kan murah bunda. Bukan hanya murah, juga gratis apa? Listrik, gratis air. Tapi kalau yang disuruh pulang sama yang punya rumah, suruh pergi, itu kan gak enak. Kita bilang gak mau, tapi sebenarnya kita sudah ngontrak di tempat itu. Jika Allah katakan selesai kamu di dunia, maka kita keluar. Maka sebelum selesai kontrakan itu kita bangun rumah kita di sorga. Ini kalau kita percaya kepada hari akhir. Ini adalah kenikmatan membaca ayat-ayat Allah ketika dipahami dengan tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Abi Maki. Saya jadi ingat ada dari Ustadz Dery pernah bilang lagunya katanya orang kaya mati, orang miskin mati. semua mati langsung. Ya benar, benar. Kalau lagu cepet langsung. Memang tadi Kiai kalau kita dengar, kita akhirnya kembali disadarkan bahwa kita ini manusia pasti akan menghadapi kematian, ya. Bahkan kita akan menghadapi yang namanya tadi Yaumal Faslih, atau hari kiamat ya, Kiai, ya. Hari kiamat dikatakan sebagai gitu ya, yang punya batas, ada mikotnya. Kita nggak tahu apakah kita nanti akan ketemu dengan hari kiamat pada saat kita masih hidup, Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, walaupun kita sudah dikubur, kita nanti akan dibangkitkan nanti oleh Allah. Ya, akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal soleh kita. Nah, baik Kiai, nanti kita akan bahas lagi, tapi terima kasih banyak. Kajian kita kali ini begitu mendalam dan begitu punya hikmah. Jadi kalau baca Quran jangan cuma sekedar dibaca. Kebanyakan Kiai termasuk saya target aja 1 hari 1 juz baca aja, tapi waktu untuk mengkaji tafsirnya ini kurang. Nah, insya Allah hari ini kita dapat kajian dari surah An-Naba ayat 17 sampai 20 tentang hari kiamat dan juga untuk memaknai kematian. Kita akan lanjutkan lagi tentunya setelah ini bersama dengan Kiai Henry yang akan nanti kita bahas mengenai surah Al-Luqman ayat 34. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Kiai. Fadhal, syukran.